Selamat siang. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya, Dio Christian Aditama, dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif, disiarkan dari kawasan Gedung Batang Garing lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Setelah menerima rekomendasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diserahkan melalui DPD PDIP Kalteng pada hari Sabtu 5 September 2020 kemarin, maka pada hari ini Senin 6 September, bakal pasangan calon Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo beserta para pengusung dan partai menyerahkan berkas pendaftaran keikutsertaan dalam pemilihan gubernur kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bakal pasangan calon atau Bapaslon Gubernur Haji Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo setelah dipastikan mendapat rekomendasi dari 8 partai pengusung, maka selanjutnya pada hari Minggu 6 September 2020 malam akhirnya melakukan pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana saat melakukan pendaftaran, pasangan calon gubernur Haji Sugianto Sabran dan wakil gubernur Haji Edi Pratowo atau Sugianto Edi dengan berjalan kaki dari rumah aspirasi yang ada di Jalan Imam Bonjol menuju ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Kendati malam itu hari diguyur hujan lebat tidak membuat pasangan calon Sugianto Edi yang saat itu juga didampingi sejumlah petinggi partai, pengurus partai dan kader partai, serta sejumlah tim pemenangannya menjadi kendur. Tampak pasangan calon Sugianto Edi tetap bersemangat melangkahkan kakinya, diiringi dengan tari-tarian tradisional khas Kalimantan Tengah. Pasangan calon Sugianto Edi merupakan pendaftar kedua pencalonan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada tahun 2020 yang bakal digelar pada tanggal 9 Desember mendatang. Setibanya di kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, rombongan Bapaslon Sugianto Edi juga disambut oleh tari-tarian tradisional khas Kalimantan Tengah sebagai pertanda selamat datang. Pemain musik tradisional dan penari pun tampak menyambut pasangan calon Sugianto Edi dengan bersemangat mempertunjukkan alunan musik tradisional serta gerak tari-tariannya. Sebelum memasuki halaman kantor KPU Kalteng, pasangan calon gubernur Haji Sugianto Sabran dan wakil gubernur Edi Pratowo beserta tim yang mendampingi juga wajib mematuhi protokol COVID-19, yaitu mulai dari wajib menggunakan masker. Kemudian melewati bilik disinfektan lalu mencuci tangan pada sarana yang tersedia, serta melakukan pengukuran suhu tubuh. Setelah tiba dan menunggu sesaat, maka selanjutnya pasangan calon Sugianto Edi kemudian melakukan registrasi di depan pintu ruang media center kantor KPU Provinsi. Sebelum memasuki ruangan, pasangan calon Sugianto Edi beserta petinggi partai pengusung pun kemudian melakukan registrasi. Adapun partai pengusung pasangan calon Sugianto Edi, yakni terdiri atas PDIP Kalteng, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, PPP, dan Perindo. Saat pendaftaran dalam suatu ruangan dilakukan secara tertutup, yakni hanya diikuti oleh pasangan calon Sugianto Edi serta petinggi dan pengurus inti partai saja. Setelah beberapa waktu berjalan untuk melakukan proses pendaftaran pencalonan, akhirnya pasangan calon Sugianto Edi keluar dari ruangan, kemudian juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan kepada para awak media yang saat itu setia menunggu proses pendaftaran pencalonan hingga selesai. Untuk mendaftarkan diri kami, yaitu untuk bertanding dan mengikuti Pilkada 2020-2025, yang mana saya Haji Sugianto Sabran sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah yang berpasangan dengan bakal calon wakil gubernur yaitu Pak Haji Edi Pratowo yang sekarang masih menjabat Bupati Pamekasan. Jadi mendaftar, kami ikuti semua prosesnya
dari awal yang mana proses pendaftaran itu dari ini juga ada pihak dokter Indonesia mewajibkan juga untuk swab untuk memastikan calon-calon itu tidak positif. Dan alhamdulillah tadi siang kami ikuti, Pak Edi juga ikuti, alhamdulillah semuanya negatif. Nah terus kami ikut proses dan alhamdulillah kami semua berkas sudah diterima dan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Partai pendukung yaitu partai pendukung seperti rekan-rekan wartawan pada jatah elektronik dilihat di belakang kami, yaitu Partai Pdi Perjuangan, yang mana Partai Pdi Perjuangan itu 12 kursi. Di sini hadir beberapa DPD-nya dan sekretarisnya Pak Sigit, dan juga yang kedua Partai Golkar yaitu dari 7 kursi, terus Partai Nasdem 5 kursi, terus Partai PKB 4 kursi, Partai Amanat Nasional itu 2 kursi, Partai Perindo 1 kursi, Partai PS 1 kursi, dan Partai P3 1 kursi. Jadi lebih dari cukup untuk mencalonkan satu pasangan calon, dan kursi di legislatif pun ada 33 kursi untuk mendukung kebijakan anggaran di DPR. Berarti calon ini lebih siap di DPR untuk legislatif dan kuat, karena eksekutif itu butuh dukungan kuat dari legislatif. Itu saya sampaikan. Sudah mendaftar kembali bakal pasangan calon Bapak Haji Subur Kardon dan Bapak Haji Andi Prabowo dengan tim pengusul 8 partai politik dengan jumlah 33 kursi. Jadi kalau kemarin ada 3 parpol dengan 12 kursi, hari ini 33 kursi, berarti sudah lengkap 45 kursi sudah terpenuhi. Jadi mungkin kawan-kawan sudah bisa menebak bahwa kemudian berapa jumlah pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dan setelah kami melaksanakan pemeriksaan dengan perlakuan yang sama seperti kemarin pada pasangan calonnya, maka baik secara pencalonan sudah terpenuhi seluruhnya, juga secara calon juga ada, dan terkait dengan secara calon yang pada saat mungkin ada proses verifikasi dan lain. Kemudian para pasangan calon nanti akan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di tanggal 8 sampai nanti tanggal 10 sampai tanggal 11. Jadi 6 sampai tanggal 11. Tapi sama 68 di rumah sakit yang menjadi rekomendasi dari IDI, yaitu rumah sakit Dodi Suparno. Saya kira itu teman-teman. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan nanti dilakukan secara serentak atau gimana Pak? Bersama-sama dimulai dulu di rumah sakit Dodi Suparno pada tanggal 8. Serentak bersama-sama untuk pasangan calon ini. Ya. Berarti KPU sudah memastikan Pak sudah dua pasang calon ini Pak untuk yang mendaftar ini Pak. Dari jumlah partai politik 45 sudah terpenuhi. Tidak semua. Jadi tidak ada calon lain seperti itu Pak ya. Kawan-kawan sudah bisa lihat, jadi tetapi proses kami tetap tidak seperti Bapak, tetapi tentunya dari ketentuan 9 kursi yang hanya dari partai politik yang ada kan 5 partai kursi. Orangnya 33 kursi, kemarin ada 12 kursi, jumlahnya 45 kursi. Pak Ketua, apa saja yang dilakukan di dalam baik itu pasangan pertama dengan yang kedua ini yang dilakukan di saat di dalam, boleh diceritakan sedikit? Perlakuan yang sama, yaitu kita akan yang tidak verifikasi adalah syarat pencalonan terkait dengan formulir B dan formulir B1 mereka dan syarat calon yang lain. Ya, kita verifikasi dan kalau sudah kita serahkan KTP-nya atau caranya berarti sudah memenuhi surat tersebut. Selain untuk pengawasan Jaga jarak. Kalimantan Tengah, Satriadi
Satriadi mengatakan sebagaimana adanya aturan perundang-undangan yang mengatur, maka selanjutnya Bawaslu Kalteng akan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Bawaslu juga memastikan tadi ada beberapa hal yang memang harus dilihat, terutama yang menjadi penting juga adalah syarat pencalonan. Jadi juga saya disampaikan semua sudah dicek semua di satu pariwikaranya hubungan partai politik, semua sudah termasuk SK, kemudian kesesuaian hubungan partai politik, dan kita juga mengecek SK-nya seluruh pusat dari DPP itu juga menjadi itu. Nah, selanjutnya saya kira nanti kan ada beberapa proses tahapan yang memang harus kita lakukan verifikasi untuk syarat calon. Kalau perlu mengakui hal-hal yang sifatnya pribadi sang calon, pendidikan, SKTK, misalnya itu yang nanti akan kita tunggu nanti ya, prosesnya sampai nanti proses penetapan tanggal 23 ya untuk penetapan. Berarti itu yang harus kita kontrol. Tahapannya kalau Bawaslu pelaksanaan tahapannya. Ya, kita pertama kita memastikan bahwa proses penerimaan pendaftaran ini oleh KPU sesuai dengan prosedur yang ada, yang terpastikan tahapannya juga, tahapan-tahapannya, kemudian juga persyaratan baik dari persyaratan yang telah disampaikan oleh bakal pasangan calon maupun juga termasuk prosedur yang disampaikan untuk serta juga ini terkait juga. Jadi memang sudah diterapkan dalam prosedur ini. Ditambahkan Satriadi, sekaligus yang pasti sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, maka Bawaslu Kalteng akan melakukan pengawasan pada setiap tahapan yang berjalan. Harapannya juga, pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan sebagaimana harapan bersama, yakni tertib, aman, lancar, jujur, dan adil. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News TV melaporkan.